Kami kembali untuk Anda, Saudara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi posko pengungsian Gunung Kelut di Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur. Didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Presiden mengunjungi posko pengungsian dan penanganan bencana yang bertempat di areal perkebunan Margomulyo, Kediri. Presiden mengunjungi sejumlah posko yang digunakan untuk melakukan penanganan medis dan menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah pengungsi yang tengah dirawat. Dalam kesempatan itu sambil berjalan, Presiden tak lupa menyapa ribuan warga yang menanti kedatangannya. Selanjutnya, Presiden dijadwalkan mengunjungi pengungsi di Kota Blitar dan keesokan harinya menuju posko pengungsian di Kota Malang, Jawa Timur. Data dari Satlak Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kediri, pengungsi mencapai lebih dari 32.200 jiwa yang tersebar di 96 titik lokasi pengungsian. Saudara, dampak abu vulkanik Gunung Kelut yang terhirup bisa memicu infeksi saluran pernapasan. Penyakit ini tidak hanya menghantui manusia, namun juga menyerang satwa yang berada di ruang terbuka dan tidak mendapatkan perawatan semestinya. Infeksi saluran pernapasan dan radang mata merupakan momok pasca bencana alam gunung meletus atau erupsi. Debu vulkanik yang mengandung silika sangat tajam sehingga dapat melukai saluran pernapasan saat terhirup maupun berterbangan di udara hingga mengenai mata. Tak hanya berbahaya bagi manusia, namun juga bagi satwa yang berada di pusat penanganan satwa liar di Kabupaten Kulon Progo. Menurunnya hujan debu vulkanik diiringi dengan penyemprotan kandang sehari 2 kali. Satwa-satwa itu pun dimandikan agar debu vulkanik tidak menempel di tubuhnya. Petugas maupun dokter hewan harus bekerja keras agar satwa tidak terserang ispa, termasuk menjaga kondisi kesehatan mereka agar tidak terserang penyakit. Kalau untuk kesehatan ya satwa kan juga sama kayak manusia juga, maksudnya manusia aja bisa berdampak, hewan juga sama gitu, bisa ganggu saluran pernafasan juga sebenarnya. Paling ya pencegahan aja sih. Sebagai antisipasi adalah dokter satwa yang selalu standby. Memang kalau untuk vitamin tambahan itu sudah reguler kami lakukan untuk masing-masing spesies, tetapi untuk kejadian luar biasa ini memang kami lakukan untuk intensif pembersihan kandangnya. Perlakuan khusus pada satwa yang kini berjumlah 200 ekor dari 27 jenis satwa ini juga pernah diterapkan saat erupsi Gunung Merapi. Kondisi satwa menjadi prioritas karena merupakan satwa langka dan dilindungi. Kristanto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para petani gagal panen dan sejumlah candi tertutup bagi wisatawan akibat hujan debu vulkanik Gunung Kelut. Berangkam semuanya dalam Kilas Indonesia. Ukuran material vulkanik yang terlontar saat erupsi Gunung Kelut pekan lalu bervariasi. Menurut para peneliti dari Universitas Gadjah Mada, ukuran material terkecil seperti pasir ditemukan di lokasi terjauh, yakni Solo dan Yogyakarta. Di wilayah Kediri dan sekitarnya, material yang ditemukan berukuran 3 cm hingga sebesar kerikil, sementara dalam radius 10 km sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kebun apel dan bunga di Kota Batu, Jawa Timur rusak tertutup debu vulkanik Gunung Kelut. Akibatnya kini para petani gagal memanen apel dan bunga yang sudah di depan mata, bahkan harus menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Setelah tertutup debu vulkanik Gunung Kelut, Candi Suku yang berlokasi di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah masih ditutup bagi wisatawan. Hari ini candi dibersihkan agar bebatuan candi tidak keropos. Ditargetkan dalam 1 minggu, pembersihan yang mengandalkan sapu lidi dan air bisa selesai.